Punya ideologi itu kan artinya orang-orang yang siap mati untuk suatu kebenaran yang pada tataran tertentu kebenarannya sama buat mereka. Ada kebersamaan dalam kebenaran. Allah ini sayangnya luar biasa sama kita. Selain sayang kita dikasih tambang, mineral, segala macam, tanah yang subur dan lain-lain, negara tropis, hutannya lebat dan lain, walaupun sekarang sudah mulai digundulin karena food estate itu. Ada orang yang pingin menggolkan agenda-agenda cuannya dia, salah satunya dengan cara bikin rakyatnya diadu-adu aja kan gitu. Tantangan kita dua, etika dan logika. Etikanya harus ditegakkan, logikanya harus dijalankan. Ini kira-kira ke depan ya, di tengah pertarungan dunia, ada nggak kira-kira Bang, dari sisi kekuatan ideologi yang bersatu ini, ke depan kira-kira Indonesia akan menjadi negara besar di 2045, menyongsong Indonesia emas itu, dengan modal ideologi ini. Saya kira masyarakat itu perlu dijelaskan. Jadi semangat yang harus dibangun yang saya ceritakan tadi, bahwa sebelum 1945, itu semangatnya semua ideologi anak-anak muda Indonesia itu sebelum jadi Indonesia ya 1945 itu bersatu. Apa karena punya common enemy, istilahnya punya common enemy, satu punya musuh bersama, yang kedua punya cita-cita bersama, Indonesia merdeka. Jadi siapapun itu bersatu, kaum Islamis, kaum nasionalis, kaum abangan gitu. Yang penting siap mati untuk Indonesia. Gitu. Di jalan ya, itu tadi punya ideologi itu kan artinya orang-orang yang siap mati untuk suatu kebenaran yang pada tataran tertentu kebenarannya sama buat mereka. Ada kebersamaan dalam kebenaran. Nah, kebenaran kita yang ke depan ini kan Indonesia yang begitu given tadi istilahnya Ustadz. Sudah beri berkah. Allah ini sayangnya luar biasa sama kita. Selain sayang kita dikasih tambang, mineral, segala macam, tanah yang subur dan lain-lain, negara tropis, hutannya lebat dan lain, walaupun sekarang sudah mulai digundulin karena food estate itu, ya kan. Tapi intinya masih bisa lah ditanam lagi ya. Selain itu yang menarik adalah gini loh, perbedaan-perbedaan kita nih, sukunya sekian banyak, ya kan, agamanya juga. Tradisinya beda-beda, tapi kita nggak seperti Timur Tengah. Tadi yang dibilang tadi, karena ada pertanyaan tadi kan, lu ganti presiden kalah terus lu diapain gitu. Orang Timur Tengah kan nanyanya gitu kalau ke sini, karena di sana dikit-dikit udah bunuh aja, bunuh-bunuhan gitu. Nah, ini kan given, yang dikasih itu juga artinya kita dikasih apa ya? Tipe-tipe manusianya juga yang ditaruh di sini sama Allah tuh ya yang benar gitu. Iya kan, kalau mau meruncing ini kan kita meruncing nih maaf nih, yang bikin kita runcing ini kan ada yang bikin. Iya. Iya, bukan dengan sendirinya kita punya watak begitu. Ada kingmaker tuh. Nah, ada yang bikin. Saya sangat mengakui lah gitu soal itu. Gitu. Jadi karena sebelum ini kan nggak seruncing ini, ya kan kita hidup biasa-biasa aja kok nggak ada masalah. Betul. Ya kan, orang yang Islam, yang Kristen, yang abangan yang lain nggak ada masalah, kita bertetangga dulu. Sekarang kok ada gitu ya. Ini ada yang bikin. Ada orang yang pingin menggolkan agenda-agenda cuannya dia, salah satunya dengan cara bikin rakyatnya diadu-adu aja kan gitu. Nah, ini kita juga harus sadar soal itu. Itu yang kita harus sadarin. Nah, tadi yang saya katakan bahwa cita-cita bersamanya sekarang ya 2045 lah istilahnya yang Indonesia emas itu. Ya kan? Itu jadikan itu 1945-nya pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Dan sampai situ nanti pun jangan berhenti. Habis 2045 ada lagi gitu agenda berikutnya untuk artinya kita bukan menguasai, kalau itu kan kayaknya kita megaloman ya. Sebagai bangsa enggak. Kita menjadi negara yang top lah di dunia. Gitu. Yang ikut menentukan arah dunia, tidak seperti sekarang gitu. Jadi saya rasa itu cara mindsetnya. Mungkin Ustadz Mardhani bisa merumuskan gimana caranya supaya mindsetnya bisa ke situ. Gitu. Saya sama Ciko gitu. Yang pertama, kita ini negeri dengan penduduk muslim terbesar sedunia, Ustadz Bahtiar Nasir.
Dan itu tidak didapat dengan mudah. Betul. Makanya kalau kita bicara sejarah migrasi, bukan migrasi, perpindahan dari Hindu atau Buddha menjadi Muslim cuma dalam 200 tahun, sementara penjajah mencoba kristenisasi 305 tahun gagal, itu sebuah anugerah besar. Nah, karena itu harus dijaga. Kalau ngutip Ciko tadi, at the end, karena kita orang Islam, kan Allah mengingatkan, kuntum khaira umat. Kita umat yang terbaik, yang punya fungsi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi rahmat, makanya visi bangsa ini itu adalah menghapuskan penjajahan di muka bumi. Ya. Nah, itulah visi rahmatan lil alamin gitu loh. Ya. Dan untuk itu kita harus menjadi guru. Kalau di lokal itu guru bangsa, kalau di global itu Ustaziatul Alam, gurunya alam semesta untuk minaz zulumati ilan nur. Tapi untuk bisa ke situ dua obstacle kita. Tantangan kita saat pertama tentu bagaimana mewujudkan ideologi kita menjadi sebuah nilai yang itu betul-betul mengangkat derajat harkat manusiawi kita. Maksudnya gini, beda antara ritual dengan spiritual. Kita ritualnya mungkin baik, rajin ke masjid. Tapi ketika kita ke masjid, parkir motornya sembarangan, parkir mobilnya sembarangan. Iya. Saya ketemu beberapa teman yang anaknya kuliah di luar negeri itu bingung. Ayah, bagaimana bisa orang Islam mau sholat parkirnya sembarangan? Dia bisa sholat tapi dia ngeganggu jalanan orang gitu. Iya, depan masjid ya. Itu tidak spiritual. Orang spiritual, nih nyun sewu minta maaf sekali lagi. Kita bikin maulid, izin. Nutup jalanan gitu loh. Iya. Iya. Gini, maulidnya Bagus. pandangan saya bagus dan sunnah. Tapi nutup jalan bisa kategori zalim. Itu tidak spiritual. Orang spiritual itu ketika melakukan ritual, ibadah, boleh kita tutup separoh. Iya. Tetap ada flow. Nah, kita atur nih yang separohnya, silakan lewat, pingin. Nah, sehingga karena Pak pikirkan kalau kita tutup seluruh badan jalan, memang bangga sih yang datang banyak gitu loh. Tapi keseluruhannya bisa nggak kita jawab kalau ada satu orang kena serangan jantung, kan ada golden time tuh. Iya. Yang harusnya lewat sini setengah jam ke masjid, karena dia harus ngelambung jadi 1 jam, akhirnya nggak tertangani. Waduh, bahaya Iya. sekali. Betul. Nah, spiritualitas itu ketika kita berpikir nilai-nilai kita itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu satu. Tapi nggak cuma spiritualitas. Kemampuan teknokrasi kita, kemampuan menata diri. Saya berapa kali, saya pernah diundang, Ciko, ke Masjid Kampung Gelam di Singapura. Kampung Iya. Gelam, itu kawasan Melayu. Iya. Ada fakta yang buat saya kaget. Sebelum merdeka, jumlah masjid di Singapura seingat saya 113. Sesudah merdeka tinggal 73. Jangan suuzon dulu. Saya nanya sama Cinailo tuh, yang pengurus itu kayak DKM lah. Iya. Cinailo, sedih tak jumlah masjid kita berkurang? Tak, kami gembira. Kaget juga saya, masjid berkurang gembira. Macam mana boleh gembira dengan masjid yang berkurang? Rupanya Singapura kan dari negara berkembang dia jadi negara maju. Jadi yang tadinya rumahnya landed house yang selantai 2 lantai gitu, itu dibebaskan sama pemerintah, dipindahkan semuanya ke apartemen. Jadi masjid nggak bisa karena itu bukan tanah pribadi. Jadi rata-rata masjidnya jauh lokasinya. Dan masjidnya kecil-kecil. Akhirnya mereka harus pakai mobil ke masjid itu. Majelis Ulama Islam Singapura, MUIS, itu berpikir gimana nih teknokrasinya nih. Akhirnya ketemu proposal, merger, gabung. 3 masjid gabung. Tapi kalau nggak ada yang mau merger, kalau nggak ada insentif. Iya. Jadi MUIS-nya ngomong sama Perdana Menteri. Kan yang maju di Singapura bukan cuma Cina kan, Iya. Melayu, India, karena kita berbilang kaum kita mau maju. Kami punya proposal. Pemerintah top up sejumlah wilayah merger. Misal 3 masjid, Al-Ikhlas, At-Taqwa, sama Arido. 300 meter, 300 meter, 300 meter. 900, dia mau merger. Tugas pemerintah nambah 900 lagi. Dan kasih tempat yang strategis. 1.800 kan, Sat?
yang dibangun 800. 2 lantai, basement buat parkir. 1000 meternya dibangun 40 lantai perkantoran, pinjaman tidak berbunga dari negara, dari pemerintah. Penghasilan ini untuk biaya masjid. Mau, akhirnya mereka gembira dari 113 jadi 73, enggak kenapa. Dikasih tempat yang strategis. Ya. Itu kemampuan teknokrasinya. You cannot find a new land with an old map bahasanya. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Umat Islam itu harus maju, kita harus berkembang. Nah, untuk maju harus challenging gitu. Nah, kemampuan teknokrasi ini erat kaitannya dengan kebebasan berpendapat, erat kaitannya dengan penggunaan akal. Karena ini panjang dikit nih. Iya. Jadi saya semangat karena gini, kita itu terkungkung karena tidak mau berpikir. Padahal ayat yang pertama kali turun bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, tapi perintah untuk membaca. Bahkan ada yang kedua untuk berpikir. Ada 200 ayat yang menjelaskan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Lihat surat Al-Baqarah 260. Itu ada dialog Nabi Ibrahim yang ya Rabbi kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku gimana sih menghidupkan orang yang mati? Allah marah loh di ayat itu. Afalam tu'min, apa enggak beriman? Kamu nanya gitu. Bala walakin lihat ma'inna qalbi. Tidak, biar hati saya tenang. Udah kata Allah, ambil 4 ekor burung, cincang, taruh 4. Kayak metode ilmiah diajarin sama Allah. Maksud saya, nggak bisa kita kalau nggak berani untuk challenging. Tesa, antitesa, ketemu sintesa. Nah karena itulah, promo dikit, tiap Jumat malam saya bareng guru saya namanya Ustadz Rocky Gerung gitu. Itu bikin Indonesia Leaders Talk. Ya, kita diskusi. Rocky luar biasa. Etika, nah kalau bahasa saya tadi. Pantes rada ketularan memang cara berpikirnya. Ya. Tantangan kita 2, etika dan logika. Etikanya harus ditegakkan, logikanya harus dijalankan.